Halo teman-teman semua, saya Selren. Kali ini kita bakal lanjut lagi untuk series Golang dalam networking, yaitu soal TCP gitu ya, dan listeningnya. Kita punya package main, lalu kita buat entry point gitu ya. Nah sekarang, kalau kita kemarin udah pernah nge-resolve sebuah IP ya, ini sama juga kayak di TCP. Misalnya kita punya STR service, ini kan kalau pakai TCP ya. Kita bakal jalanin di TCP itu di 80, 90 misalnya ya. Nah, kita pengen nge-resolve ini gitu kan. Ini lalu net titik resolve TCP ADDR, lalu ini adalah TCP 4, lalu STR service gini. Nah, dia balikannya adalah TCP ya di sini. Balikannya TCP dan error, makanya saya tangkap di sini TCP dan errornya. Nah, berarti sekarang kalau dia error tidak sama dengan nil, kan dia error nih. Kita exit aja satu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia ini sebuah IP misalnya atau sebuah TCP, saya print misalnya nih. Print line gitu, ADDR titik string gini. Kalau saya jalanin sekarang go run main.go, seharusnya udah muncul lah di sini. Kalau kita ganti ini jadi nggak valid gitu. Nah, ini exit 1-1 ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa nge-call ini gitu, nge-listen supaya ini tuh jalan gitu. Listening. Nah, kita bisa pakai listennya gitu. Jadi di sini kita tambahin misalnya listen ERR. Namanya net titik listen TCP. Jadi dengarkan TCP gitu. Jadi kalau TCP ada masuk request, kita bakal dengerin TCP ini. Nah, parameternya ada DR itu yang kedua. Yang pertama itu adalah networknya. Kita pakai TCP. Ini TCP dan ada DR. Kalau misalnya dia error tidak sama dengan nil, maka kita OS exit aja. Exit 2 misalnya ya. Lalu kita looping aja. Jadi karena ini requestnya nggak cuma sekali, ya bisa juga ini ada request klien yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini kita harus looping dia nih. Nggak mungkin satu klien doang, habis itu kita matiin programnya, kita jalanin lagi. Ada orang request lagi, kita matiin, jalanin lagi. Nah, itu nggak bisa ya, kita harus looping gitu. Nah, kita pakai koneksi ERR gitu. Lalu namanya adalah listen titik accept. Nah, dia diterima gitu. Kalau misalnya dia ada listen yang masuk, kita accept, kita terima. Kalau dia error, tidak sama dengan nil, nah kita continue aja. Jadi kenapa ini kita continue? Karena kalau misalnya nih ada klien masuk, terus kita ada error nih, ternyata kalau kita nggak continue, misalnya kita matiin nih programnya, nah berarti klien yang kedua atau klien yang ketiga itu dia nggak bisa jalanin lagi, nggak bisa ngepanggil service kita lagi karena kita udah matiin. Jadi kenapa kita continue? Supaya setelah request yang pertama ternyata error nih, langsung aja ke request yang kedua, atau request yang kedua error, langsung aja request yang ketiga gitu. Nah, jadi sekarang kita bisa ngapain aja nih di kon ini? Kita bisa ngirim dia respon. Misalnya kita mau ngirim dia respon hello gitu. Hello bro gitu ya. Kita pakai kon titik write. Nah, write ini dia bukan nerima string, dia nggak bisa nerima string, dia harus nerima byte. Nah, byte ini kita bisa convert dari string di sini. Jadi masukin aja string kita ke dalam byte ini. Lalu kita jangan lupa kita harus close koneksi buat si dia nih. Kenapa harus kita close? Karena kalau kita nggak close, user yang kedua dia nggak bisa request karena ini belum di close sama dia. Dan dia masih nunggu terus request yang pertama ini sampai selesai gitu. Sekarang ini saya coba hapus aja. Sekarang saya jalanin misalnya.
go run main.go. Nah ini nggak ada apa-apa ya, kosong. Sekarang kita buka di tab baru, kita panggil misalnya telnet localhost. Tadi berapa portnya? 80, 90, 90. Nah ini keluar ya. Ini hello bro gitu ya. Saya tambahin misalnya n gitu. Saya restart lagi. Telnet, nah ini ada muncul hello bro gitu. Nah di sini connection closed. Tapi kalau kita nggak close di sini, bisa coba jalanin. Saya balik jalanin lagi. Nah nih hello bro doang nih, dia nggak ada berhenti gitu. Nah kalau kita close berarti koneksinya kita tutup. Gitu teman-teman. Oke, kayak gini. Nah sekarang kita pengen ngirim dia datetime. Nah ini ada di RFC berapa gitu saya lupa. Jadi setiap dia request bakal kita ngirim dia waktu di server saat itu. Kita pakai ini di misalnya datetime gitu ya. Ini kita bisa pakai time titik no titik string gini. Tapi kita pakai format aja ya biar bagus gitu formatnya. Ingat ya, kita pakai format 1 2 3 4 5 6 7. Satunya adalah bulan, duanya adalah tanggal, tiganya adalah waktu, 4 menit, 5 gitu ya, seterusnya di waktu di format digoreng. Kita pakai 2 Januari 2006. Ini tahunnya, yaitu jamnya jam 15.04.05. Jadi 3, 4, 5 gitu ya. Terus oke ini aja. Terus kita kirim dia ke titik write gitu. Lalu byte datetime gini. Pakai tambahin ya plus n gitu biar enter ke bawah. Jadi sekarang kalau kita jalanin, kita restart, kita jalanin ulang. Sekarang telnet ke 8090. Nah ini munculnya ini 2 November 2021 jam 6:36:55. Jadi gitu ya teman-teman untuk listen TCP dan resolve TCP-nya.